Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bayu Cahyono di Ubay DC Channel. Bagaimana sih caranya mengisi form pendaftaran online masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor? Ya, langsung aja kita simak video ini sampai akhir. Kita akan menjelaskan detail per detail bagaimana cara mengisi form pendaftaran secara online masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Jangan skip video ini dan tonton sampai akhir agar bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian tidak kelewatan tahapan per tahapan dalam mengisi formulir pendaftaran secara online masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe terlebih dahulu guna membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa loncengnya ya guys. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, langsung saja kita membahas tentang panduan pendaftaran online calon pelajar Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020. Panduan ini rilis tanggal 26 April 2020, revisi tanggal 26 April 2020 jam 13.00. Baik, langsung saja. Nanti jika bapak-bapak, ibu-ibu sudah masuk ke laman capel.gontor.ic.id, ibu-ibu akan diarahkan ke laman seperti ini gambarnya kurang lebih. Ada dua pilihan. Yang pertama, sebelah kiri daripada layar Kampus 2 Putra, lokasi Gontor 2 Madusari Siman Ponorogo Jawa Timur. Yang sebelah kanan Kampus 1 Putri, lokasi Gontor Putri 1 Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur, seperti itu. Nah, bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, cukup memilih salah satu. Misalkan mau daftar di Kampus Putra, mau masuk di Gontor Putra, maka cukup klik Kampus 2 Putra seperti ini. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik ingin mendaftar ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, maka klik sebelah kanan dari layar Kampus 1 Putri, sebelah sini. Nah, jika sudah, maka bapak ibu-ibu akan diarahkan ke halaman selanjutnya seperti ini. Nah, di halaman ini nanti bapak ibu-ibu pilihannya ada dua, antara mulai dan login. Mulai artinya bapak ibu-ibu mulai mendaftar. Sedangkan login artinya bapak ibu-ibu sudah mendaftar kemudian ingin memperbaharui berkas. Kita tidak akan membahas login, kita akan membahas pendaftaran dari awal seperti itu. Ya, yang pertama bapak ibu-ibu harus menuliskan CAPTCHA. Nah, jadi klik di sini CAPTCHA. Ini contohnya adalah pendaftaran di Gontor Putra ya, maka di atas tulisannya pendaftaran calon pelajar Kampus 2. Nanti ketika bapak ibu-ibu dan adik-adik daftar di Putri, tulisannya akan di Kampus Putri seperti itu. Cukup ketik CAPTCHA ini di dalam kolom. Ketika sudah, nanti klik mulai seperti ini. Baik, jika bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengklik mulai, maka akan dibawa ke halaman utama dari panitia ujian masuk Gontor. Halaman utama ini berisi 4 kolom. Yang pertama ringkasan. Ringkasan ini berisi kode biodata FYJDA. Lah, kode biodata ini silakan bapak-bapak, ibu-ibu catat, jangan sampai lupa karena kode biodata ini digunakan untuk login ke halaman pendaftaran masuk Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian akan muncul nomor ujian, nama, lokasi pendaftaran yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik pilih, kemudian status. Status ini penjelasannya yang pertama ada input. Pendaftar mengisi setiap form, jika sudah lengkap harus mengklik kirim biodata. Di sini klik kirim biodata. Ini. Pemeriksaan. Apabila tulisannya statusnya adalah pemeriksaan, maka biodata telah terkirim dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh panitia. Waktu pemeriksaan maksimal 2 kali 24 jam. Selanjutnya ditolak. Apabila statusnya ditolak,
Jika hasil pemeriksaan adalah ditolak, maka pendaftar bisa memperbaiki kekurangan sesuai catatan yang tertera di bagian riwayat. Mana bagian riwayat itu? Di sebelah ini. Jadi, apabila Bapak Ibu statusnya itu ditolak, Bapak Ibu bisa langsung melihat ke arah riwayat sini. Seperti itu. Apabila statusnya itu tulisannya pembayaran, maka pendaftar melakukan pembayaran melalui virtual account. Waktu untuk pemeriksaan pembayaran maksimal 2 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi setelah pembayaran nanti akan diperiksa oleh panitia, dan waktu untuk verifikasi apakah betul sudah bayar atau belum itu 2 kali 24 jam. Apabila statusnya bertuliskan lunas, maka Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan pendaftaran, mengisi form biodata, sudah diverifikasi, sudah membayar, dan sudah diverifikasi pembayaran. Seperti itu. Selanjutnya kolom yang ketiga ada form. Nah, form ini isinya adalah form biodata, form akademis, form keluarga, form angket, form kesehatan, form berkas, kemudian ada tombol yang di bawah sendiri adalah kirim biodata. Bapak Ibu diwajibkan mengisi semua formulir yang sudah ditentukan dengan mengklik satu persatu formulir yang Bapak, Ibu, dan adik-adik harus isi. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu apa sih dalamnya, gambarnya form biodata itu seperti apa, nanti form akademis seperti apa, form keluarga seperti apa, form angket seperti apa, form kesehatan seperti apa, dan form berkas seperti apa. Kemudian kolom yang keempat di sini ada riwayat. Nah, riwayat ini nanti adalah hasil dari riwayat apa yang telah Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian isikan di formulir pendaftaran. Misalkan form biodata input pada tanggal 19 April 2020 jam 14.15. Di situ semuanya ada riwayat login Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari form biodata. Ketika Bapak Ibu sudah dihadapkan di halaman utama, yang harus dilakukan adalah klik form biodata terlebih dahulu. Karena ini berurutan supaya tidak ada yang tertinggal. Klik form biodata, akan muncul seperti ini, form biodata. Bapak Ibu harus mengisi secara lengkap, nama lengkap sesuai dengan akte kelahiran, nama tidak boleh disingkat. Misalkan contohnya Ahmad, atau misalkan nama saya Bayu Dwi Cahyono, ditulis seperti ini. Kemudian Bapak Ibu mengisi nomor induk siswa, ya, nomor induk siswa nasional. Bapak Ibu dan adik-adik menuliskan nomor induk siswa nasional yang akan daftar ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Diisi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian ditulis tempat lahir. Ingat, ini adalah tempat lahir. Setelah selesai kemudian baru tanggal lahir. Dari tanggal terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian diikuti tahun. Kemudian kita mengisi kolom warga negara. Di sini kita pilih apakah kita warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, untuk warga negara asing, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian menuliskan di sini ya alamat lengkap. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu adalah warga negara Indonesia, maka menulis alamat lengkap di sini. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik sekalian warga negara Indonesia, tidak perlu menulis di alamat yang sini, tapi menulis alamatnya di kolom bawahnya seperti ini. Jika sudah, maka akan muncul kolom seperti ini. Bapak Ibu dan adik-adik diminta untuk mengisi NIK. Apa itu NIK?
nomor induk kependudukan atau nomor KTP apabila calon santri sudah memiliki KTP. Jika belum, maka mengisi nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga. Kemudian dicatat di sini prestasi. Prestasinya apa selama ini? Kemudian hobi, di sini bisa memilih hobinya. Kemudian cita-citanya. Cita-citanya bisa memilih nanti jadi dokter, perawat, atau jadi guru, atau jadi dosen, boleh memilih seperti itu. Nah, apabila sudah terisi semua kolom, maka Bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, jangan lupa klik simpan. Nah, klik simpan di sini. Klik simpan di sini. Apabila Bapak Ibu-ibu sudah klik simpan di sini, maka akan kembali ke halaman utama. Akan dibawa kembali ke halaman utama. Di halaman utama ini nanti otomatis apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekalian sudah mengisi semua kolom yang ada di form biodata, maka otomatis akan muncul tanda centang. Ya, akan muncul tanda centang seperti ini. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melanjutkan mengisi form akademis. Seperti ini halaman riwayat akademis. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekalian diminta untuk mengisi ijazah terakhir. Nah, nanti ijazah terakhirnya apa? Kemudian pendidikan sebelumnya. Nah, sebelumnya apa? Apakah ijazah terakhirnya apa? Apakah SD atau SMP? Kemudian pendidikan sebelumnya apakah SMP, apakah MTS? Kemudian nama pendidikan sebelumnya, nama sekolah ya, nama sekolahnya apa? Kemudian kabupaten atau kota pendidikan sebelumnya. Isikan kolomnya. Selanjutnya tahun lulus pendidikan sebelumnya. Jika sudah selesai mengisi semua kolom yang ada di riwayat akademis, jangan lupa klik simpan. Seperti itu. Seperti pada tahapan sebelumnya, apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah selesai mengisi form akademis dan sudah mengklik simpan, maka Bapak, Ibu-ibu akan dibawa kembali ke halaman utama dan akan muncul tanda centang di bagian sisi kanan form akademis apabila pengisiannya sukses. Setelah sukses, maka kita masuk ke form keluarga. Isinya seperti apa? Ya, seperti ini isi form keluarga, bahwa ibu-ibu mengisi jumlah saudara kandung tidak termasuk Anda. Kemudian nomor telepon atau HP keluarga. Silahkan ditulis di sini nomor telepon yang bisa dihubungi yang aktif. Kemudian penghasilan orang tua, nanti ada pilihannya, silahkan dipilih. Kalau sudah selesai, kemudian jangan lupa klik simpan. Kemudian masuk lagi ke form yang keempat, yakni tentang angket. Angket ini isinya adalah posisi orang tua di masyarakat. Ya, nanti ada pilihannya, silahkan dipilih. Kemudian organisasi masa orang tua, nanti ada pilihannya, dipilih organisasi masanya orang tua apa. Seperti itu. Jika sudah selesai mengisi ini semua dari form 3 keluarga, form 4 angket, maka Bapak Ibu-ibu bisa melanjutkan ke form 5. Ya, selanjutnya masuk ke form kelima, yakni kesehatan. Di situ ada kolom golongan darah. Bapak Ibu-ibu bisa mengisikan golongan darah adik-adik yang akan daftar ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Misalkan golongan darahnya A, tulis A. Kemudian tinggi badan, tingginya berapa, silahkan diisi. Jika sudah selesai, jangan lupa klik simpan. Kemudian lanjut ke form ke-6. Form ke-6 berkas. Isinya adalah Bapak Ibu-ibu diminta untuk mengupload berkas satu persatu. Namun perlu diperhatikan kriteria berkas yang akan diupload. Saya akan membacakan. Yang pertama, unggah berkas yang diminta satu persatu. Kemudian berkas-berkas apa yang harus diupload? Yang pertama, surat keterangan sehat. Kemudian yang kedua, surat keterangan bebas narkoba.
Yang terakhir, pas foto. Untuk ketentuan berkas pas foto dapat dilihat di info pendaftaran atau brosur. Bapak juga bisa melihat di video saya yang sudah saya buatkan membahas tentang bagaimana pas foto yang digunakan untuk mendaftar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Nanti linknya akan saya tautkan di bagian pojok kanan atas video ini. Bisa diklik atau nanti juga akan saya tautkan, saya tempelkan di kolom deskripsi. Di situ saya jelaskan pas foto untuk pendaftaran masuk ke Gontor baik putra maupun putri dengan jelas dan detail. Kemudian klik upload. Apabila sudah dipilih, maka klik upload untuk mengunggah. Format berkas yang dapat diunggah adalah JPEG. Perhatikan ini format berkasnya, jangan sampai salah. Formatnya adalah JPEG, JPG, dan PNG seperti itu. Jadi pilih salah satu formatnya. Setelah itu Bapak Ibu perhatikan juga ukuran filenya. Ukuran filenya adalah maksimal 512 KB atau 512 KB seperti itu ya. Jangan sampai melebihi daripada ukuran maksimal berkas karena pasti nanti akan gagal dalam proses penguploadan. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian sudah mengupload, maka tampilannya akan seperti ini. Misalkan berkas FYCDA 1 jenis surat keterangan sehat, misalkan telah tanggal diuploadnya kapan. Ini semuanya apabila sudah diupload akan seperti ini. Nah, apabila sudah semuanya akan kembali ke halaman utama bagian form tadi ya, bagian form tadi akan muncul tanda centang. Oh, form biodata sudah diisi semuanya. Form akademis sudah terisi semuanya. Form keluarga sudah terisi semuanya. Form angket sudah terisi semuanya. Form kesehatan sudah terisi semuanya. Form berkas sudah diupload semuanya. Maka apabila semuanya sudah selesai akan muncul centang semuanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu cukup klik kirim biodata. Jangan lupa klik kirim biodata. Dan apabila sudah terkirim, maka Bapak Ibu-ibu bisa mengecek ringkasan data yang sudah terkirim di pojok sebelah kiri. Seperti ini. Kode biodata, jangan lupa ini dicatat dan disimpan karena ini akan digunakan untuk login apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin mengupdate biodata akademis, keluarga, angket, kesehatan, berkas, dan lain-lain. Bapak Ibu-ibu harus memperhatikan tentang status. Apabila sudah masuk ke status pemeriksaan, maka Bapak Ibu-ibu tidak dapat merubah informasi yang sudah dikirim. Seperti itu. Bapak Ibu-ibu dan adik-adik sekalian cukup memantau status yang ada di kolom ringkasan bagian bawah. Apabila nanti ada perubahan, Bapak Ibu-ibu bisa merujuk ke arti perubahan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Jadi nanti statusnya apabila pemeriksaan maka sedang dalam pemeriksaan oleh panitia. Apabila munculnya ditolak, maka Bapak Ibu-ibu bisa memperbaharui informasi data. Apabila isinya pembayaran, statusnya itu pembayaran, maka Bapak Ibu-ibu cukup melanjutkan pembayaran melalui virtual account Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian akan membutuhkan waktu maksimal 2 kali 24 jam untuk memverifikasi pembayaran daripada Bapak Ibu-ibu. Jika sudah diverifikasi, maka status akan berubah menjadi lunas. Apabila Bapak Ibu-ibu kemudian statusnya muncul ditolak seperti ini, berarti ada kesalahan dalam mengisi kolom-kolom yang ada di form pendaftaran. Maka bisa dicek di bagian riwayat yang ada di sebelah kanan daripada layar kolom keempat. Di situ ada keterangan dan akan diberi catatan. Contohnya catatannya adalah
berkas foto yang diunggah kurang jelas, silahkan unggah kembali foto calon pelajar. Apabila keterangan seperti ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa merevisi foto yang akan diupload. Silahkan ganti file foto yang lebih jelas, yang ukurannya sesuai dengan ketentuan, seperti itu. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu statusnya adalah pembayaran, maka akan muncul link pembayaran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu cukup mengklik link pembayaran tersebut dan akan dibawa ke form pembayaran dan tata cara pembayaran ke virtual account Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena ini sifatnya rahasia. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila sudah selesai melakukan pembayaran, maka butuh waktu 2x24 jam untuk panitia memverifikasi. Apabila sudah terverifikasi, akan muncul status lunas. Dan setelah lunas, maka ada keterangan silahkan download surat pernyataan, surat permohonan, dan data peserta pendaftaran. Ada di kolom download. Di print kemudian dibawa untuk pengumpulan berkas pada tanggal yang sudah ditentukan, seperti yang sudah saya jelaskan di video kemarin. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang belum melihat videonya, silahkan dilihat kapan jadwal ujian dan jadwal penyerahan berkas-berkas ke Pondok Modern Darussalam Gontor, baik putra maupun putri, karena jadwalnya berbeda. Silahkan klik tautannya yang akan saya cantumkan di pojok kanan atas bagian video ini atau di kolom deskripsi. Itu tadi tahapan bagaimana kita mengisi form pendaftaran masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Ingat, ketika kita melakukan pendaftaran ke Pondok Modern Darussalam Gontor, jangan tertinggal satu step pun, satu cara pun. Jadi harus sangat teliti. Kemudian dipersiapkan juga perlengkapan-perlengkapan apa yang harus kita bawa ke Pondok Modern Darussalam Gontor ketika nanti putra-putri, adik-adik sekalian keterima di Pondok Modern Darussalam Gontor. Bisa dicek videonya di sini. Sukses buat teman-teman yang tahun ini akan mendaftar ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Mudah-mudahan diberi hasil yang terbaik. Saya Bayu Edi Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa share kepada teman kalian ya.